saat Pak Prabowo memerintahkan saya untuk maju sebagai calon gubernur, prinsip saya, perintah harus saya kerjakan. Karena saya tahu keikhlasan Pak Prabowo terhadap Republik Indonesia. Dia ingin Indonesia melalui Banten sebagai pintu masuknya Indonesia. Bandara ada di kita, pelabuhan ada di kita, semua ada di kita. Pak Prabowo ingin Banten yang hari ini dianggap secara statistik tertinggal. Pengangguran kita nomor 1, pendidikan kita tidak tercatat sebagai provinsi dengan pendidikan atau kualitas pendidikan baik, di mana rata-rata belajar, rata-rata sekolah kita masih sampai dengan kelas 9. Yang artinya masih sampai SMP. Kemudian saat masuk ke SMA banyak yang putus sekolah. Kemudian Provinsi Banten yang terkenal dengan 1 juta santri, 1000 ulama, yang sebenarnya selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan santri-santri yang ada di Salafi, tapi tidak tercatat oleh negara sebagai lulusan. Dan sampai dengan hari ini Provinsi Banten selalu dijaga oleh para kiai, para santri. Dan hari ini terbukti, saya merasa tersanjung datang disambut oleh para alumni. Yang artinya sampai dengan hari ini komunikasi antara pengasuh pondok pesantren, keluarga besar, dan santri-santri atau alumninya bisa berkumpul. Kalau di sekolah-sekolah modern itu reuni itu 25 tahun sekali. Kalau ini rasanya setiap ada, saya padahal cuma WA ke Mang Ujang kalau nggak salah jadwal saya. Nah, dan saya tahu udah rame begini, dan saya merasa sangat hormat. Bapak-bapak sekalian, menjadi seorang calon gubernur sesuatu yang kata orang itu berat. Setelah saya jalankan, secara fisik iya berat. Setiap saya punya keraguan-raguan, setiap saya punya kekhawatiran, alhamdulillah teman-teman ngajak saya ke kiai, ngajak saya silaturahmi, ziarah dan sebagainya. Itu kayak dicas lagi, ya kan? Sehingga muncul dalam pikiran saya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama Allah meridhoi. Maka saya telah menyiapkan visi dan misi, tapi saya rasa mungkin terlalu panjang kita bicara tentang visi dan misi. Tapi intinya, saya ingin Provinsi Banten ini diurus dengan baik, masyarakatnya diurus dengan baik, pembangunannya merata, jangan hanya membangun satu wilayah, jangan hanya membangun aspalnya, betonnya, tapi sumber daya manusianya nggak dibangun. Kalau kita membangun jembatan hari ini nggak punya uang, kita masih bisa bangun tahun depan. Tapi kalau membangun pendidikan hari ini harus dibangun, nggak boleh nunggu tahun depan. Maka nanti kita akan lebih banyak fokus kepada penguatan sumber daya manusia berbasis iman dan takwa. Sehingga kehadiran saya, silaturahmi saya kepada para ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu dalam rangka memperteguh keinginan saya untuk menjadikan Banten yang maju, adil, merata, tidak korupsi. Yang paling penting bagi saya itu adil dan meratanya, kemudian tidak korupsi. Karena korupsi pasti menyusahkan rakyat. Karena berangkat dari keluarga susah, saya juga banyak dibantu sama orang yang saya nggak pernah kenal sebelumnya. Saya diangkat anak itu sejak kelas 2 SMP. Saya nggak pernah tahu mereka siapa, mereka juga nggak pernah tahu saya siapa. Saya diangkat anak, dipelihara sebagaimana anak kandung, disekolahkan, diurus dan sebagainya. Kebaikan tersebut nggak mungkin saya balas kepada yang memberi kebaikan karena beliau sudah nggak ada. Tapi di setiap kehidupan hari-hari beliau selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Kalau kamu dibantu orang, kamu harus bantu orang lain. Kalau kamu mendapatkan rezeki, kamu harus berbagi. Dan kemudian katanya kalau makan itu cuma satu piring. Jadi kalau kamu makannya terlalu banyak, kamu rakus, kamu nanti akan kena penyakit, kena gula, diabetes dan sebagainya. Jadi makananmu harus dibagi. Nilai-nilai itu yang saya tahan sekarang, saya jalankan. 10 tahun saya jadi pejabat di Provinsi Banten sebagai anggota DPRD, dan 5 tahun terakhir saya sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Saya memahami cara menyusun anggaran,
saya memahami bagaimana uang itu bisa maksimal untuk kepentingan rakyat, maka salah satu nanti saya ingin menggratiskan sekolah. Itu tujuan saya. Memang terkait dengan pesantren Salafi khususnya, saya sedang mencari metodologi. Tapi saya yakin saat niatan itu dibangun dengan niat yang tulus, dan kemudian kita membangun komunikasi dengan para alim ulama, para kiai, insya Allah kalau niatnya tulus, insya Allah jauh dari korupsi. Maka yang pertama mungkin programnya adalah menggratiskan sekolah di tingkat SMA, SMK, dan aliyah. Dan kemudian anak-anak kita yang punya prestasi, punya kemampuan akademik, kita bantu untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Kenapa saya bilang ini nggak boleh ditunda? 1 tahun saja kita menunda orang sekolah, maka dia akan putus sekolah. Saat dia akan putus sekolah, maka peluang dia untuk bisa membantu orang tuanya dengan bekerja dan lain-lain itu terhalang. Kemudian kita juga banyak mendengar bahwa sekarang orang tua banyak yang frustasi. Anaknya mendaftar di negeri, tidak bisa diterima, terpaksa sekolah di swasta. Di swasta mereka nggak bisa bayar uang gedung, mereka nggak bisa bayar SPP. Nah, karena itu nanti swastanya akan kita gratiskan. Insya Allah kemampuan keuangan Provinsi Banten itu mampu, asal tidak dikorupsi. Maka hari ini kehadiran saya salah satunya adalah memohon doa kepada para kiai, para kesepuhan, dan saya juga mohon doa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Semoga apa yang saya sedang laksanakan ini diridhoi Yang Maha Kuasa. Hanya Yang Maha Kuasa yang tahu isi hati saya. Sekalipun saya bicaranya yang bagus-bagus, tapi hanya Yang Mulia yang di atas yang tahu isi hati saya. Dan dia tidak bisa kasih tahu juga ke yang lain. Maka insya Allah tanggal 27 November nanti, kalau memang itu menjadi tugas yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemimpin di Provinsi Banten, saya mohon didoakan agar saya istiqomah dengan niat saya, dan kemudian jauhkan saya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Niatan saya betul mengabdi kepada masyarakat, terutama kaum miskin, terutama kaum-kaum yang tidak mendapatkan haknya selama ini, agar ke depan Banten yang kaya raya ini, Banten yang banyak potensi ini juga bisa menjadi provinsi yang tidak hanya terkenal dengan korupsi, tidak terkenal dengan stuntingnya, dan tidak terkenal hanya karena jalannya rusak. Semua insya Allah bisa kita perbaiki dengan catatan tidak korupsi, dan yang pasti saya maju sebagai calon gubernur didukung oleh presiden terpilih. Penting itu karena presiden terpilih punya kekuasaan yang bisa kita minta untuk mempercepat pembangunan Provinsi Banten, khususnya Pandeglang dan Lebak. Kenapa harus Pandeglang dan Lebak? Karena potensi Pandeglang dan Lebak ini luar biasa, tapi infrastrukturnya belum mampu kita sediakan karena keuangan kabupaten dan kota di Kabupaten Lebak dan Pandeglang sangat minim, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat. Dan insya Allah komunikasi dengan pemerintah pusat kita bangun dengan baik, dan kita akan menjadi wilayah yang sangat membanggakan di Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Mudah-mudahan nanti di masa kampanye kita punya kesempatan untuk hadir di wilayah Pandeglang. Harapan saya adalah mendapatkan dukungan dan doa daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena kekuatan doa ini luar biasa. Kalau di doa di dunia politik disebutnya dana operasional akhir, tapi kalau doa bagi saya adalah doa yang tulus. Doa karena hanya Tuhanlah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Gak akan mungkin satu orang manusia bisa ngebayar semua rakyat Banten untuk milih seseorang, karena 8,6 juta pemilihnya. Kalau seandainya ada yang mampu, patut dipertanyakan uangnya dari mana. Maka ini pemilihan gubernur, berbeda memang dengan pemilihan presiden, tapi ini pemilihan gubernur. 5 tahun ke depan nasib kita, khususnya yang melalui gubernur ini, dipertaruhkan. Dan saya mohon doanya agar saya betul-betul teguh, tetap dengan keinginan saya melihat Banten maju, adil, merata, dan tidak ada korupsi di Provinsi Banten. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Bapak Andra Soni selaku calon gubernur Provinsi Banten atas sambutan yang telah diberikan, yang dapat kita simpulkan bahwa beliau menginginkan Banten lebih baik lagi, dan beliau memohon doa dan dukungannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh beliau senantiasa dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari keluarga besar An-Nur Sukasari dan masyarakat Labuan siap memenangkan Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati. Anda Dimyati.